Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, pengelola Lembaga Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinah Kota Kediri, di mana di dalamnya lebih banyak didominasi kegiatan-kegiatan pendidikan non formal, antara lain program kesetaraan, yaitu paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Di samping program kesetaraan untuk mendukung keberhasilan warga belajar atau siswa yang mengikuti program kesetaraan, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan life skill yang sudah pernah dilaksanakan, antara lain sablon, kemudian kameramen TV, kemudian komputer, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga masak-memasak, membuat sari kedelai, membuat kecap, membuat tahu, kemudian juga membuat hiasan-hiasan dinding, kemudian juga pernik-pernik untuk perhiasan, terutama untuk ibu-ibu atau cewek-cewek. Alamat lembaga yang kami kelola berada di Kelurahan Bandar Lor, Gang 10, RT 28, RW 06, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lembaga pendidikan yang kami rintis itu pada tahun 2011, yang awalnya sangat sederhana sekali dan betul-betul di luar dugaan, di mana pada waktu tahun 2010 kami mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan pada saat itu kami masih mengikut, yaitu ke lembaga orang lain, sehingga belum memiliki lembaga sendiri. Satu ketika ada pemateri dari direktorat atau dari Jakarta, di mana secara tidak sengaja atau ya sengaja, saya kurang tahu, itu memberikan satu sentilan pada saya. Bapak, saya setiap tahu Bapak ikut pelatihan kok selalu jadi peserta terus. Sekali-sekali kalau datang ikut ke pelatihan itu jadi ketua yayasan atau pengelola dan sebagainya. Itu betul-betul menjadi satu tamparan yang luar biasa bagi saya. Pada saat itulah kami bertekad untuk mencoba membangun pendidikan non formal yang mungkin kalau formal sudah banyak sekali di Kota Kediri ini, sehingga kalau kami ingin membangun sekolah formal ini tentunya harus memiliki modal yang cukup besar, dan tentunya tantangannya juga cukup berat, dan kami tidak akan mampu atau tidak akan sanggup mengimbangi daripada perkembangan pendidikan formal tersebut. Maka pilihan kami adalah lembaga pendidikan non formal. Setelah kami datang dari Surabaya, kami mengundang beberapa teman kami untuk melakukan diskusi. Kemudian teman-teman yang kami undang ketepatan sepakat dan mendukung sekali dan mendorong saya untuk segera mendirikan lembaga pendidikan non formal. Langkah awal yang kami lakukan pada saat itu, kami membuat yaitu akte notaris pendidikan, yang saat sekarang sudah mengalami satu perubahan, penyempurnaan. Pada waktu itu dibantu oleh Bapak Zainal dari pegawai KPU pada waktu itu. Dan alhamdulillah kami bisa mengawali kegiatan pendidikan non formal, yaitu mulai dari PAUD. PAUD yang kami dirikan saat waktu itu adalah SPS Ta'am Al-Madinah, yaitu Satuan PAUD Sejenis Taman Anak Asuh Muslim Al-Madinah, yang insya Allah dalam waktu dekat ini nanti akan kita ganti dengan KB atau kelompok bermain. Kemudian 1 tahun kemudian kita juga mengajukan izin dan telah dikeluarkan izin dari Dinas Pendidikan, yaitu TBM, Taman Bacaan Masyarakat Al-Madinah. Kemudian ada TPA, Taman Pengasuhan atau Taman Penitipan Anak Al-Madinah. Kemudian bagi masyarakat, orang tua wali murid yang telah menyelesaikan pendidikan di PAUD, mengharapkan untuk membuka sekolah formal, yaitu TK. Akhirnya pada waktu itu pilihan kita ke RA di bawah Kementerian Agama, dan pada waktu tahun 2013 kita juga telah memperoleh izin RA Al-Madinah, sehingga anak-anak yang PAUD-nya di Al-Madinah hampir 95% mereka melanjutkan ke RA Al-Madinah, bukan ke tempat lain. Situasi dan kebutuhan masyarakat juga berkembang. Bagi orang tua wali murid atau masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan di RA atau TK, mereka mengharapkan di sini dibuka SD, sehingga
bisa melanjutkan pendidikan yang ada di sini untuk jenjang berikutnya. Alhamdulillah kita tetap komitmen untuk membangun pendidikan non formal di Kota Kediri ini, dan kita buka kesetaraan. SD paket A setara SD, kemudian paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Alhamdulillah sekali perkembangan paket A kesetaraan atau yang kita kemas dengan homeschooling itu, siswa-siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di homeschooling atau kesetaraan paket A Al-Madinah, mereka juga secara kompetitif bisa mengimbangi persaingan pada waktu penerimaan siswa baru di SLTP. Kemudian bagi anak-anak yang alumni paket B setara SMP, ini juga tidak kalah mereka saat bersaing tes di SMA negeri. Antara lain pada waktu angkatan pertama itu ada yang diterima di SMA Negeri 5 yang sekarang jadi SMA Taruna. Kemudian tahun berikutnya ada yang diterima di SMA Negeri 6. Kemudian tahun berikutnya ada yang diterima di SMA 7, SMA Negeri 1, dan SMK Semen. Kemudian pada tahun ini dari anak-anak yang lulusan SMA itu yang diterima di IAIN Kota Kediri itu ada 2, yang di UIN Tulungagung ada 1, kemudian yang di Kesehatan ada 1. Dan mereka yang di UIN maupun di IAIN, mereka harus berjuang tes bersaing dengan para peserta calon mahasiswa seluruh Indonesia, dan alhamdulillah mereka juga bisa mengimbangi itu. Ya, rencana apapun tentunya tidak bisa berjalan dengan mulus. Masing-masing punya tantangan, punya hambatan yang sangat luar biasa. Lebih-lebih non formal ini. Non formal ini sebenarnya hambatannya jauh lebih luar biasa. Kenapa saya katakan jauh lebih luar biasa? Kalau anak-anak formal itu jelas, ya toh? Anak-anak formal itu jelas, usianya juga usia sekolah. Kemudian saat dia daftar di formal memang niatnya sekolah. Kemudian juga secara umum mereka tidak memiliki persoalan-persoalan itu. Kemudian tantangan-tantangan yang lain, kalau pendidikan non formal ini memang secara umum 5 atau 10 tahun yang lalu ini bagi pendidikan non formal ini semacam terpinggirkan. Jadi orang-orang yang sudah tidak mampu diopeni nek formal baru diplayok nenek non formal. Namun saat sekarang mindset itu sudah berbeda. Saat ini pendidikan non formal bukan tempat pelarian atau bukan alternatif kedua, tapi ada juga merupakan pilihan bagi anak-anak maupun masyarakat. Nah, cuma kalau tantangan secara umum yaitu tadi, karena persoalan-persoalan yang latar belakang yang berbeda dari anak-anak yang formal maupun anak-anak yang non formal. Memang ada juga yang ke non formal itu merupakan satu pilihan, tapi ada juga yang karena faktor-faktor tertentu itu tadi. Keunggulan pendidikan non formal pada saat ini banyak sekali. Salah satu produk daripada pendidikan non formal itu statusnya sama dengan anak formal. Jadi tidak ada bedanya. Lebih-lebih dengan SK Menteri yang terbaru ini, itu sudah bahkan ada satu peringatan bagi mungkin lembaga-lembaga penerima kerja atau lembaga-lembaga pendidikan di atasnya apabila membedakan anak formal dengan anak non formal, salah satu, sehingga mereka punya hak yang sama walaupun proses pembelajarannya itu tidak sama, namun pada endingnya itu mereka memiliki hak yang sama. Kemudian keuntungan yang lain saat sekarang ini untuk pendidikan non formal tidak bisa siluman seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Karena apa? Dengan sistem dapodik itu semua siswa terdata di kementerian, dan pada saat data itu double maka dapodik tidak bisa terbaca dan itu langsung ada kode merah. Fasilitas yang diberikan pemerintah relatif sama. Salah satu contoh, kalau anak-anak formal itu dapat PIP, program Indonesia Pintar, pendidikan non formal PKBM itu pun juga sama. Jadi tidak ada bedanya. Kemudian kemarin pada saat pandemi itu ada bantuan pulsa, itu yang anak-anak formal, anak-anak non formal pun juga dapat. Jadi tidak ada bedanya dari segi kelulusan sama, termasuk tadi bisa melanjutkan ke formal dan sebenarnya seperti itu. Kami S1-nya di Uniska, kemudian S2 kami yang pertama di Tribakti, ngambil program PAI, terus kemudian kami mengulang S2 di Uniska,
yaitu juga bidang studi pendidikan luar sekolah. Kami pernah ingin seperti jadi sarjana pertanian seperti itu. Cuma akhirnya itu terkubur dengan perjalanan waktu. Memang ya mungkin di pendidikan ini ya saya. Saya mencoba, pernah juga di Kalimantan, mencoba kerja di perusahaan, pernah juga di Kediri kerja di perusahaan. Tapi nampaknya juga tidak bertahan lama. Jadi saya pendidikan ini insya Allah mungkin sudah ada 30 tahun lebih, hampir 40 tahun. Hampir semua orang akan mengalami proses itu ya, sampai titik rendah itu ya. Dan itu menurut saya bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus sekali? Paling tidak semua bisa merasakan itu, bisa introspeksi, bisa mawas diri, dan bisa mensyukuri setiap apa yang saat itu diterima. Dan saat kami pernah mengalami kondisi seperti itu, ini justru pada waktu awal-awal nikah itu kondisi seperti itu. Betul-betul memprihatinkan. Namun alhamdulillah komitmen keluarga, terutama istri, dukungannya sangat luar biasa sekali, sehingga kami mencoba melakukan apa yang memang seharusnya perlu kita lakukan. Dan yang lebih penting lagi dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali hanya kembali pada Allah SWT. Dulu modalnya, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya Allah saja. Alhamdulillah dengan keyakinan yang kuat itu, hanya banyak bermohon pada Allah SWT. Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa dari berbagai lewat teman, lewat apa dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya pada tahap ini setelah perjalanan sekitar 10 tahun masih banyak yang kita impikan, termasuk insya Allah mulai besok pagi yang bangunan di belakang tadi kita akan memulai membangun kolam renang ini, sehingga fasilitas-fasilitas yang diperlukan siswa belajar bisa kita adakan tersendiri di sini sehingga tidak perlu ke tempat lain. 6 bulan sebelum sekolah ini kita buka, dan masyarakat sekitar juga tahu kalau tempat ini akan dijadikan lembaga pendidikan. Itu sudah banyak yang daftar, tapi lesan. Dan waktu itu saya rekap ada sekitar 28. Bagi saya ini luar biasa sekali. Tapi saat saya buka betul, satu pun tidak ada yang daftar. Minggu malam itu kami diskusi kepada beberapa teman. Akhirnya ditanya, sudah ada yang daftar? Belum. Jelas ada anak saya dan cucu keponakan saya. Cuma 2. Nah, terus gimana? Besok jadi dibuka. Saya dengan percaya diri betul, saya katakan besok akan tetap saya buka walaupun kondisi dan keadaan bagaimanapun juga. Kalau besok pagi saya buka, saya yakin dan percaya, insya Allah Allah ridho, di sini akan muncul lembaga pendidikan. Tapi kalau besok pagi tidak saya buka, maka selamanya tidak akan ada lembaga pendidikan di sini. Kemudian dari 2 yang pasti itu anak saya sendiri dan keponakan itu, putrane keponakan. Kemudian gurunya pagi itu datang bawa anaknya, sehingga 3. Kemudian yang ini tetangga sebelah ini, itu pada waktu subuh telepon saya mau nitipkan anaknya juga. Jadi 4. Rencana 2 itu jadi 4. Senin diskusi, Selasa diskusi, kemudian Selasa sore itu promosi pada masyarakat, mubeng itu. Akhirnya alhamdulillah hari Kamis itu tambah 2 lagi, Sabtu tambah 2 lagi. Yang akhirnya jadi 8. Dan pada akhir tahun jumlahnya sudah sekitar 18. Pesan yang perlu kami sampaikan pada adik-adik generasi muda, ini mari kita terus berkarya dan jangan lupa doa. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya kita sandarkan pada Allah SWT. Memang kita sungguh-sungguh manjada wajada, siapa giat ya pasti dapat. Kalau kita memang bersungguh-sungguh untuk menekuni kemampuan pada bidang kita masing-masing, insya Allah Allah akan membukakan jalan kita. Allah akan menuntun dan membimbing kita. Jangan sungkan belajar, jangan sungkan mencoba, jangan takut mencoba. Ya, kemudian juga jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal, kita tidak akan pernah mencoba sama sekali. Pada saat kita takut gagal, dan kita betul-betul gagal, kita akan mencoba lagi, bangkit lagi, sampai kita berhasil. Dan terima kasih pada para media dan juga masyarakat yang telah banyak membantu dan mendoakan pada kami. Juga masyarakat lingkungan yang juga sabar dengan adanya pendidikan ini, tentunya ramai anak dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, selamat berjuang, selamat sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.